Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan MNCO, berjumpa lagi dengan sharing pajak MNCO bersama saya Triwahyu Utami. Semoga rekan MNCO dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang permohonan nomor seri faktur pajak. Bila rekan MNCO adalah seorang pengusaha yang harus membayar pajak pertambahan nilai atau lebih dikenal dengan istilah pengusaha kena pajak, maka hal yang satu ini harus diketahui. Setiap PKP harus memiliki NSFP, nomor seri faktur pajak. Nomor seri ini bisa didapatkan secara online. Apa yang dimaksud dengan NSFP? Nomor seri faktur pajak adalah nomor seri yang diperuntukkan Direktorat Jenderal Pajak bagi pengusaha kena pajak sebagai salah satu persyaratan untuk membuat faktur pajak. Faktur pajak ini nantinya dapat digunakan oleh PKP sebagai bukti pelaporan pajak. Permintaan nomor seri faktur pajak untuk tahun 2022 sudah dapat dilakukan di masa Desember 2021. Jadi, tidak perlu menunggu sampai tahun depan ya. Lalu, apa saja syarat yang harus diperhatikan sebelum melakukan permintaan nomor seri faktur pajak? Untuk dapat melakukan permintaan nomor seri faktur pajak, ada beberapa hal yang perlu rekan MNCO perhatikan. Yang pertama, pengguna harus sudah dikukuhkan sebagai PKP dan memiliki akun PKP. Yang kedua, memiliki kode aktivasi dan password. Yang ketiga, memiliki sertifikat digital dari KPP dan masih berlaku. Yang keempat, tidak memiliki tunggakan pelaporan SPT masa PPN 3 bulan terakhir. Yang kelima, permintaan NSFP online hanya dapat dilakukan melalui Innova. Artinya, Anda tidak memerlukan lagi yang namanya form permintaan nomor seri faktur. Bagi rekan MNCO yang membutuhkan tutorial pengukuhan PKP dan permintaan sertifikat elektronik, silahkan melihat video sharing pajak MNCO sebelumnya. Berikut ini adalah tutorial permintaan nomor seri faktur pajak. Sebelum kita melakukan permintaan NSFP, kita harus pastikan terlebih dahulu sudah install sertifikat elektronik ke dalam browser. Nah, kali ini saya akan buka melalui Chrome. Jadi silahkan buka Chrome terlebih dahulu. Lalu silahkan klik titik 3 di pojok kanan atas ya. Kita akan pilih setting, menu setting. Berikutnya, pilih privacy and security. Lalu kita pilih security. Scroll ke bawah sampai kita menemukan manage certificate. Oke, ini ya. Jadi kita pilih manage certificate. Lalu akan muncul seperti ini. Pilih personal. Lalu klik import. Berikutnya kita bisa klik next. Dan kita bisa klik browse untuk memilih sertifikat kita. Jadi pastikan sebelumnya sertifikat sudah kita download dan kita simpan di laptop kita. Tadi saya sudah simpan di data D. Tinggal saya buka. Nah, apabila terkendala isian folder tidak ada, jadi bisa diperhatikan untuk bagian tipe di sini diganti Personal Information Exchange P12 ya. Oke, di sini sudah terlihat sertifikatnya. Jadi bisa kita klik lalu klik open. Berikutnya bisa kita pilih next. Nah, di sini akan diminta isikan password. Silahkan masukkan passphrase masing-masing, lalu next. Berikutnya pilih next lagi ya, lalu kita klik finish. Oke, akan muncul sertifikat import wizard. The import sudah sukses. Ini artinya kita sudah berhasil menginstal sertifikat ke browser kita. Kita bisa klik OK.
Jadi, apabila rekan Emenko ingin menginstal sertifikat elektronik yang kedua, ketiga, dan berikutnya juga masih bisa ya. Jadi, semisal rekan Emenko memiliki lebih dari satu perusahaan, atau rekan Emenko memiliki kewenangan mengurus pajak beberapa perusahaan, tentu hal tersebut dapat dilakukan, dan langkahnya sama. Setelah rekan Emenko memastikan sudah berhasil install sertifikat elektronik ke browser, maka selanjutnya dapat melakukan permintaan nomor seri faktur pajak secara online. Silakan rekan Emenko membuka laman e-fakturpajak.go.id. Selanjutnya, kita perlu masuk pada akun Innova kita. Jadi isikan NPWP dan kode aktivasi. Apabila rekan Emenko telah berhasil masuk, maka tampilan seperti ini. Ada beberapa menu yang dapat kita lihat di sisi kiri, lalu ada pemberitahuan di bagian tengah, lalu di samping kanan di sini sisi kanan ada petunjuk menu. Oke. Berikutnya, kita pilih permintaan NSFP. Nah, apabila rekan Emenko mendapati tampilan seperti ini, namun bagi yang tidak muncul seperti ini tidak masalah. Saat muncul your connection is not private, maka kita pilih advance. Lalu, kita bisa pilih process to e-fakturpajak.go.id. Nah, kemudian kita akan diminta untuk memilih sertifikat elektronik yang sesuai. Karena bisa jadi dalam satu browser ada beberapa login PKP, jadi harus benar-benar pastikan wajib pajak dan sertifikat elektronik yang akan kita mintakan itu benar-benar sama. Oke, di sini kita sudah pilih, lalu bisa klik OK. Berikutnya akan muncul seperti ini, bisa kita pastikan dahulu identitasnya sudah benar atau belum. Kalau sudah, kita bisa isikan data pemohon. Nah, untuk nama pemohon silakan diisi sesuai dengan nama pemohon masing-masing. Apabila permintaan untuk perusahaan, maka bisa diwakilkan oleh pimpinan atau direktur. Dan untuk jabatan pemohon silakan diisi dengan jabatan yang sebenarnya. Lalu kita isikan jumlah NSFP diminta. Batasan maksimal nomor faktur yang bisa diminta oleh wajib pajak baru atau PKP yang belum pernah menerbitkan faktur, serta wajib pajak yang dalam 3 masa pajak terakhir hanya menerbitkan maksimal 75 faktur adalah 75 nomor saja. Sementara bagi wajib pajak yang dalam 3 masa pajak terakhir menerbitkan lebih dari 75 faktur, boleh mengajukan permintaan NSFP lebih dari 75 faktur hingga maksimal 120% dari jumlah faktur yang diterbitkan dalam masa tersebut. Oke, kalau sudah kita bisa klik proses. Berikutnya akan muncul konfirmasi. Apakah data yang Anda masukkan sudah benar? Oke, kalau sudah yakin benar, rekan Emenko dapat mengisikan password dengan kode aktivasi. Kode saat buka akun Innova ya. Baik, berikutnya akan muncul informasi permohonan NSFP telah disetujui. Surat akan dicetak. Kita pilih OK. Mengunduh surat pemberian nomor seri faktur pajak. Apabila surat tidak terunduh, silakan buka menu riwayat permintaan NSFP. Kita bisa klik OK dan coba kita cek. Oke, untuk mengecek bisa kita pilih menu riwayat permintaan NSFP. Nah, di sini rekan Emenko bisa mengecek apakah nomor seri faktur pajak sudah berhasil diminta atau belum. Oke, setelah permintaan NSFP berhasil, yang perlu Anda lakukan adalah merekam rank nomor seri tersebut pada aplikasi e-faktur Anda. Baik, ini adalah tampilan dari nomor seri faktur pajak yang berhasil kita minta. Jadi, setelah permintaan NSFP berhasil, yang perlu rekan Emenko lakukan adalah merekam rank nomor faktur seri tersebut pada aplikasi e-faktur Anda.
Ini ya, jadi nomor yang perlu diupload adalah ini 002 sekian sampai dengan 002 sekian. Baik, itu tadi adalah petunjuk permohonan nomor seri faktur pajak. Semoga video ini dapat membantu rekan-rekan MNCO. Dan bagi rekan MNCO yang menginginkan tutorial pajak lainnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.